apakah menunggu undangan? Datang. Saya heran juga ini, kenapa dibuat acara ini di laman masjid? Kenapa tidak masuk ke dalam Masjid Agung Nur ala Nur? Ternyata masjid tidak menampung jamaah sebanyak ini. Bisa tumbang masjid ini, na'udzubillah. Sampai penuh semuanya. Ini kebetulan pengajian atau pasar malam? Itu kenapa ada anak-anak main prosotan? Ada pula saya tengok tadi di sebelah kiri itu warung kopi, judulnya Mangopi Julu. Hebat Masjid Agung ini, bisa orang sholat sambil ngopi. Ini menunjukkan masyarakat Mandailing Natal bersyukur, menunjukkan nikmat. Nikmat yang pertama ditunjukkannya bahwa kami masih ada di atas muka bumi Allah. Mudah-mudahan siapapun yang ceramah tetap ramai pengajian insyaallah. Siapapun yang khutbah tetap ramai sholat insyaallah. Siapapun yang jadi imam tetap datang berjamaah, karena kita ingin menunjukkan Madinah bersyukur, bukan bercukur. Saya tak mau nanti pulang dari sini ibu ditanya sama anaknya, siapa yang ceramah tadi mak? Ustadz Somad. Apa kata dia? Tadi suruhnya bapak kau bersyukur. Bersyukur, mensyukuri nikmat Allah. Apa arti syukur itu kata Ustadz Somad? Arti syukur itu artinya menunjukkan, menampakkan. Misalnya ibu dikasih baju sama orang, ibu pakai apa ibu simpan? Bapak dikasih orang batik, bapak simpan atau bapak pakai? Untuk menunjukkan syukur rasa terima kasih, pakailah baju yang dikasih itu. Contohnya mana? Inilah batik yang sedang saya pakai ini. Ini mereknya Casio, dikasih orang. Mudah-mudahan yang mengasih ini diberikan Allah rezeki yang berlimpah. Nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Orang baik tak perlu disebut, takut riak, tapi catatan malaikat tidak akan pernah hilang insyaallah. Amin. Malam ini semuanya bersyukur, menunjukkan nikmat Allah. Dia masih hidup, dia masih bernyawa, dia masih beriman, maka dia datang pada malam hari ini. Di tengah kesibukannya, Bapak Bupati Mandailing Natal, Ibu Ketua Penggerak PKK Mandailing Natal, Ibu Wakil Bupati Mandailing Natal, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kajari, Bapak Kapolres, Bapak Dandim. Maaf, udah kuhafal tadi, hilang pula dia. Ini kalau kusebutkan semua ini sampai subuh baru selesai. Jadi supaya semuanya dapat, hadirin, hadirat, muslimin, muslim, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Habis semuanya, habisnya tukang balon pun dapat semua ditutup. Masih adakah orang yang bernyawa di Mandailing Natal? Mana orang yang bernyawa itu? Nah, inilah dia semua ini datang. Masih adakah orang beriman di Mandailing Natal? Mana orangnya? Inilah dia datang. Jadi makna bersyukur adalah nampakkan nikmat Allah, jangan hilangkan nikmat Allah. Nikmat suara, nampakkan suara yang diberikan Allah. Alhamdulillah, suaranya merdu bagaikan bulu perindu. Begitu dia bersuara tadi, Masya Allah. Laukana bainana al-habib. Tolong jangan bandingkan, tolong. Ladanal qasi wal qarib. Laukana bainanal habib. Seandainya di antara kita ini ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ladanal qasi wal qarib, maka orang yang jauh, orang yang dekat akan berkumpul karena rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna petikan syair yang dibacakan oleh ananda kita. Orangnya ganteng, suaranya pula enak. Ada orang diganteng, suaranya macam kambing ditarik. Ada pula orang ini suaranya bagus, orangnya tak ganteng. Ada yang lebih parah, sudah tak ganteng, suara tak enak.
saya akan pindah ke belakang. Jadi untuk sementara ini Bapak Ibu yang di belakang, anggap aja kalian sedang mendengar sandiwara radio. Orangnya tak nampak, suara saya jelas kan? Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Jangan ada dusta di antara kita. Tolong abang-abang yang berdiri, kakak-kakak yang berdiri, kalian nikmat hidup, datang pengajian, siap. Nikmat nyawa, datang sholat berjamaah, siap. Nikmat suara, tunjukkan dengan sholawat, siap. Tadi saya di rumah Pak Bupati, dari mulai habis maghrib saya dengar itu suara sholawat itu. Saya pikir flash disk, rupanya orang. Di tempat lain kadang kita dengar suara mendayu-dayu jam 4 subuh sudah menggelegar suara di masjid. Assalatu wassalamu alaik. Begitu kita datang ke masjid, rupanya CD. Tak ada lagi manusia. Maka orang Mandailing Natal, dia tidak menunjukkan flash disknya, dia tak menunjukkan CD-nya, dia tunjukkan orangnya. Tapi suara yang dia lantunkan adalah lantunan-lantunan pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga anak-anak muda sekarang, suaranya bagus, tapi yang keluar dari mulutnya bukan sholawat. What can I do? What can I do itu artinya apa yang bisa aku buat untuk kau? Ya terserah kau lah. Ada pula lagu yang lebih parah lagi dinyanyikannya. No woman no cry. No, tak ada. Woman, perempuan. No cry, tak ada tangisan. Tak ada perempuan, tak ada tangisan. Rupanya dia patah hati, putus asa. Akhirnya tak mau lagi kenal perempuan, kawin sama bencong. LGBT. Mau apa negeri ini? Hancur. Kalau kalian tidak tahu cara bersolawat, tak tahu cara memuji Nabi, tak pandai mengeluarkan suara yang bagus, datang kalian ke Mandailing Natal, jumpai anak muda soleh yang ganteng, yang luar biasa. Allahu Akbar. Baru malam inilah saya rasa iri dalam hati saya. Di tempat-tempat lain biasanya sayalah bintangnya. Malam ini agak redup bintang nampak. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah memperbanyak anak-anak muda macam ini insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap ibu anak-anaknya melantunkan sholawat. Bapak pula yang menjawab. Siap bapak-bapak anaknya melantunkan sholawat. Zaman saya kecil dulu, yang bersolawat, yang menasyid ini tidak seperti sekarang. Zaman sekarang yang bersolawat, yang melantunkan nasyid, yang melantunkan suara yang indah, anak muda di atas pentas. Zaman saya kecil dulu oma-oma, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, menyambut 1 Muharram, yang naik ke atas pentas itu emak-emak. Lagunya biasa aja, lipstiknya 2 inci. Suaranya biasa aja, muka putih, tangan hitam. Bini orang ditonton oleh laki orang di depan orang banyak. Ternyata itu sudah diperbaiki di Mandailing Natal. Makanya namanya Madinah berbenah. Betul? Sekarang kita tak melihat bini orang. Ada Pak Ustadz? Memang ada. Tapi bapak-bapak tak bisa melihat karena ada tembok Berlin di antara kalian. Bapak tak bisa melihat ibu, ibu tak bisa melihat bapak. Aku bisa. Tapi saya ini udah tua, tak sama macam Ananda kita tadi. Saya ini udah tua bu, mata saya ini udah tak jelas. Baikkan ke arah kamera, biar supaya nampak orang. Lampunya mati kan bang? Kalau hidup lampunya mati kameranya. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah.
handphonenya balik. Matikan handphonenya, hidupkan lampu balik. Sudah cukup 1 menit, cukup untuk Instagram. Tadi tim sudah merekam 1 menit, nanti akan dimasukkan ke Instagram Ustadz Abdul Somad Official yang followernya hampir 7 juta itu. Sombong kali lah Ustadz Somad nih. Maksud saya yang belum follow, follow lah. Saya udah follow. Isi Instagram Ustadz Abdul Somad itu isinya cuman mengendorse saja. Kemarin terakhir endorse sambal goreng, endorse sambal tuk-tuk, membangkitkan ekonomi umat. Ini Mandailing Natal potensinya luar biasa. Memandang ke kiri, kelapa sawit, pandang ke kanan, pohon karet, lihat ke depan, pohon pinang, pandang ke belakang, pohon durian yang kebetulan tak musim, belum berbuah. Negeri ini subur luar biasa. Begitu sampai tadi, panitia sibuk mencari remote AC. Mana remote AC? Mana remote AC? Saya bilang tak usah, saya sudah sesuai cuacanya. Adem, ayam, tentram, tenang, macam di surga Jannatul Firdaus. Kata jamaah, macam pernah aja Ustaz masuk ke sana. Saya termasuk orang yang tak tahan terlalu dingin karena kulit saya tipis. Kila. Tapi cuaca di Mandailing Natal di Penyambungan ini memang sesuai dengan saya. Alamnya indah, airnya luar biasa, orangnya, oh jangan tanya lagi, makanannya. Nanti kalau ku ceritakan sakit hati kalian. Bukan cuma sakit hati, sakit usus. Tadi saya dijamu sama Pak Bupati, ikan masnya segini panjangnya. Ustadz makan? Enggak. Kenapa? Tapi di Mandailing Natal ini lengkap semuanya. Makan makanan, buah-buahan, ada semua. Ada jeruk, ada apel, ada anggur. Padahal pohonnya tak kelihatan, tapi buahnya ada. Kita bangkitkan ekonomi umat. Umat ini kalau ekonominya bangkit, ya semangat mendengar tausiah. Tapi kalau sudah rezekinya susah, belum makan, kena penyakit 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Datang pula Ustadz itu ceritanya mati. Jamaah sekalian, pengajian kita malam ini judulnya Alam Barzakh. Habislah tamat riwayat. Kalian tak usah khawatir menjawab. Yang nggak tahu diam aja. Semua pertanyaan akan kujawab sendiri. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah umurnya berapa? 25 tahun. Maharnya berapa? 20 ekor onta. 1 ekor onta berapa? 50 juta lebih. Tapi karena kita udah lama kenal, 50 juta aja. Kali 20 ekor, 1 miliar. Mahar pernikahan. Aku tahu kalian yang akan menikah jantungnya sudah mulai rusak. Harga mahar di Mandailing Natal ini. Perempuan yang paling bagus, aqalluha mahran, yang paling murah maharnya, itulah perempuan yang paling bagus. Ini untuk mengimbangi jantung yang sudah mulai sesak napas. 1 miliar. Perempuan yang paling bagus, yang paling murah maharnya. Siap ibu menikahkan anak ibu dengan mahar yang murah? Gelap masa depan kalian. Kita doakanlah malam ini, mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cuman mau kasih tahu bahwa anak muda menikah 25 tahun maharnya 1 miliar. Orang kaya apa orang miskin? Kaya. Kenapa Ustadz Somad itu kalau ceramah lampunya mesti terang? Biar supaya muka saya nampak putih. Paham? Saya ustadz yang tidak mau pakai make up. Jadi kalau saya masuk TV, ada tukang make upnya, jangan pasang. Apalagi kebanyakan tukang make up ini badannya berotot, tangannya melambai.
Allah menyelamatkan negeri ini dari LGBT. Serangan luar biasa, sampai ke Piala Dunia pun mereka bawa pesawat yang memakai simbol LGBT. Tapi datang pemerintah Qatar dengan ketatnya, pesawat yang bawa simbol tak boleh mendarat di Qatar. Takbir. Ada anak-anak muda LGBT, kita tangkap, serahkan ke Bapak Dandim dan Bapak Kapolres, biar disuruhnya gerak jalan. Siap, gerak. Siap. Ya Allah, selamatkan anak muda kami ini ya Allah. Selamatkan anak muda kami ini ya Allah. Selamatkan anak muda kami ini ya Allah. Kenapa yang Ustaz doakan anak muda? Orang tua ini tahu saya doakan lagi. Malaikat maut udah dekat. Wa ta'ala, bersyukur dengan nyawa, tunjukkan bahwa kau masih hidup. Masih hidup malam ini? Datang. Berarti yang tak datang? Kalau ada suami ibu yang tak datang, berarti zombie. Kalau ada istri bapak yang tak datang, berarti kuntilanak. Jadi kalau suaminya zombie, istrinya kuntilanak, anaknya tuyul. Alhamdulillah semuanya hidup pada malam hari ini. Bersyukur dengan suara, lantunkan selawat Nabi, lantunkan ayat Al-Quran. Yang membaca Quran anak muda, yang berselawat anak muda. Luar biasa. Ustadz Somad biasa di luar. Bersyukur dengan suara, lantun dirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulang. Saya tak teruskan, nampak saya pulut kuning sama ayam panggang. Kalau engkau diberikan harta, bersyukur dengan hartamu. Bagaimana bersyukur dengan harta? Bangun masjid yang cantik dan indah, seperti Masjid Agung Mandailing Natal. Betul? Pintunya aja emas, tak tengok. Ini menunjukkan Mandailing Natal ini aman, damai, tentram. Pintunya emas, tapi tidak perlu dipagar dengan pagar besi. Apa pula kata Ustaz Somad nggak pakai pagar besi? Ini pagar besi semua. Ini bukan memagar pintu emas, ini memagar Ustaz Somad. Kenapa Ustaz Somad ini mesti dipagar? Kenapa mesti ada bapak-bapak polisi di depan? Kenapa mesti ada bapak TNI Polri di depan? Karena orang Mandailing Natal ini radikal. Radikal itu artinya mereka orang yang sangat cinta kepada para alim dan ulama, karena bumi ini adalah buminya para ulama. Allahu Akbar. Dikhawatir ini mak-mak radikal ini menyerang Ustaz Somad, ditariknya tangan Ustaz Somad, itulah maka dikawal. Jangan nanti keluar video dari atas, ditengok ada pakai besi, lalu keluar berita jangan investasi ke Madinah karena tidak aman. Apakah Mandailing Natal aman? Aman. Investasi kelapa sawit aman? Aman. Investasi kopra kelapa aman? Aman. Hebatnya di tempat lain, di Kalimantan, digali tanah itu 100 meter baru ketemu sumber daya alam, namanya batu bara. Tapi di Mandailing Natal, di atas jalan batu bara. Mohon maaf Pak batu bara, kalau kita sesudahnya batu bara. Horas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan nyawa, datang pengajian. Bersyukur dengan suara, lantunkan selawat. Bersyukur dengan harta, bangun masjid. Masjid sudah selesai, bangun masjid yang lain. Masjid sudah siap, cari musyawarah langgar. Bersyukur dengan kekuasaan. Alhamdulillah Ustaz Somad, bupati kami rajin puasa sunat, bupati kami rajin sholat duha, bupati kami rajin baca yasin. Itu bukan amal bupati, itu amal anak-anak.
Anak-anak pun bisa baca Yasin, betul. Anak-anak pun bisa puasa sunat, betul. Anak-anak pun bisa sholat sunat, betul. Amal bupati adalah pakai APBD. Tunggu, jangan tepuk tangan, tunggu belum. Amal bupati adalah pakai APBD untuk guru mengaji. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh ibu-ibu. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh bapak-bapak. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh ustadz. Selagi tanda tanganmu masih laku, selagi kekuasaan ada di ujung jarimu, pakai jabatanmu untuk menolong penggali kubur dan penyelenggara jenazah. Dari mana duitnya? Dari APBD. Siapa yang memakaikan payung hukumnya? Dilindungi undang-undang. Jangan pakai duit kalau tidak ada payung hukumnya. Karena nanti kalau ditangkap KPK, rakyat cuman menganga saja. Hah? Mudah-mudahan Allah melindungi kepala daerah yang soleh-soleh. Pakai tanda tanganmu. Kalau DPR tidak mau membantu, buat Pergub, peraturan bupati, Pergub, peraturan gubernur. Yang penting pakai jabatan tak lama, paling lama 2 periode. Itu pun banyak yang tak sampai. Kenapa? Karena ditangkap KPK. Itu pun banyak tak sampai. Kenapa? Karena malaikat maut sudah dekat, sudah mendarat di airport Kuala Namu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap menggunakan jabatan untuk menolong agama Allah? Takbir. Ada di antara anak-anak muda ini nanti yang akan jadi bupati Mandailing Natal. Nanti agak-agak 10 tahun lagi lah. Ada di antara anak-anak muda ini nanti yang akan menjadi gubernur Sumatera Utara. Ada di antara anak muda ini nanti yang akan menjadi panglima. Ada di antara anak muda ini nanti akan menjadi Kapolri. Dan ketika mereka menjadi pejabat, ada kekuasaan, ada jabatan, pakai untuk menolong agama Allah, bukan petantang petenteng di tengah rakyat jelata. Betul? Ini Ustadz ini marah atau gimana? Tidak marah. Ustadz kan capek, betul? Habis sholat subuh tadi saya berangkat dari Pekanbaru ke Medan Kuala Namu, langsung ke Pinang Sori, langsung ke ada tadi kampung namanya 2 kali Nono, Sinonoan, Nono, Sinonoan. Habis itu langsunglah kemari. Jadi Ustadz belum ada istirahat, ada istirahat sebentar. Tapi kenapa tetap menggelegar? Rahasianya adalah banyak-banyak makan telur ikan. Saya ditawari makan ikan tadi. Ustaz makan ikan, saya pikir kalau saya makan ikan berarti kan saya mesti memilih dagingnya, tulangnya dibuang, kepalanya dibuang, ekornya dibuang. Dan cuma 1 ekor. Bagus saya makan telur ikan, semuanya dikunyah. Tulangnya ikut, kepalanya ikut. Betul apa tidak? Nanti kalau kalian makan telur ikan, ingat saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan jabatan selagi dititipkan Allah dipakai. Guru fisika PNS, guru matematika PNS, guru biologi PNS, guru mengaji bagai kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Dikasihlah uang bantuan 100.000 sebulan, gajiannya 6 bulan sekali, disunat massal. Padahal itulah ujung tombak perjuangan umat Islam. Itulah ujung tombak pendidikan anak-anak kita. Anak kita diserang dengan narkoba, ganja, sabu-sabu, game online, seks online, website, internet, macam-macam yang merusak. Benteng terakhirnya adalah guru mengaji, tapi guru mengaji tak dapat perhatian. Mudah-mudahan Allah mengirimkan pemimpin-pemimpin yang peduli pada guru mengaji, insyaallah. Masjid besar, masjid megah, masjid mewah, tapi tak ada yang sanggup untuk jadi muazin. Muazin zaman bapaknya dulu, itu juga yang masih muazin sekarang. Dia yang azan, kita pula yang khawatir sampai selesai apa tidak nih? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba kalau anak muda tadi yang azan,
Makanya nanti dalam rangka Maulid Nabi, dalam rangka Isra Mi'raj, dalam rangka nuzul Quran, dalam rangka hari ulang tahun Mandailing Natal, adakan lomba azan tingkat kabupaten. Setuju? Yang juara satunya akan berangkat umroh dengan Ustadz Abdul Somad bulan Februari 2023. Setuju? Dalam kurung ongkos tanggung masing-masing. Ustadz Abdul Somad akan berangkat, nama programnya Umroh Akbar, pesertanya 2000 orang bulan Februari tahun 2023 bersama Grand Safa Nauli, pimpinannya Ustadz Iqbal Pulungan, Iqbal Sauki Pulungan LC, kakak kelas saya. Bagi yang mau mendaftar, hubungi nomor kontak berikut ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda ini mesti kita jaga. Ada yang jadi muazin. Saya nggak maulah anak saya jadi muazin, Pak Ustadz. Nanti kalau dia jadi muazin, dia makan apa? Inilah orang yang di dalam otaknya cuma makan. Mungkin otaknya dekat sama usus, atau memang ususnya itu di otak. Namanya apa? Otak udang. Anak kau muazin, tapi dia babinsa. Anakmu babin kamtibmas, polisi, tapi dia bisa azan. Kalau saya yang azan, tak banyak yang datang. Hayya 'alas shalah. Tak banyak yang datang. Tapi coba kalau yang azan itu polisi. Hayya 'alas shalah. Kapolres datang, Kapolsek datang, Kapolda datang. Kenapa semuanya datang? Karena yang azan Kapolri. Betul? Hayya 'alas shalah. Jawab sama Kapolda, Kapolsek, Kapolres. Siap. Ketika kekuasaan dipakai, disitulah agama akan dihormati dan dimuliakan. Betul? Salahuddin Al-Ayyubi, penguasa yang adil. Harun Ar-Rasyid, penguasa yang adil. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umar bin Abdul Aziz, Muhammad Al-Fatih. Berapa usia dia? Ada yang bilang 19, ada yang bilang 20, ada yang bilang 21. 19, 20, 21 saat dia menaklukkan Konstantinopel. Berapa umurnya? 19 tahun. Usama bin Zaid diangkat Nabi jadi panglima perang. Berapa umurnya? 18 tahun. Usama bin Zaid 18 tahun jadi panglima penakluk. Muhammad Al-Fatih 19 tahun jadi panglima penakluk. Kau umur kau berapa? 25. Apa yang sudah kau taklukkan? Hati dia. Kau kucelupkan aja, kau ke air godang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melimpah ruah. Tolong abang sohibul drone, naikkan drone ini ke atas, tunjukkan ke semua orang dari Sabang sampai Maroko. Bukan cuma sampai Merauke, dari Sabang sampai Maroko, dari wilayah timur Indonesia di Papua sampai wilayah barat Afrika Utara. Tunjukkan begini orang Mandailing Natal menghadiri pengajian tabligh akbar. Allahu Akbar. Cepat kali waktu berlalu di Mandailing Natal. Tadi saya mulai jam 9, sekarang sudah jam 9.45. Saya walaupun tak nengok jam, itu bisa terasa saya dari kakinya. Di sini udah 45 menit. Sekarang izinkan saya pindah ke belakang untuk berbagi adil. Daripada saya dituntut nanti di akhirat, menuntut mereka. Dari sore dia datang. Dari jam berapa ibu tadi datang? Jam 4, jam 5, berarti kalian salah jadwal. Menuntut mereka di hadapan Allah. Lebih baik kita minta maaf di dunia daripada di akhirat. Betul? Di akhirat nanti kita jumpa di padang mahsyar. Di padang bola aja payah jumpa. Di padang mahsyar. Boleh saya ke sana? Boleh. Tak lama, paling 5 menit aja habis. Masya Allah, tabarakallah.
Apa kabar ibu-ibu semua? Oci-oci, oma-oma, nang boru, semuanya sehat? Masya Allah, tengoklah basah lantai mereka ini. Hebatnya. Ada pula, kami sangka kamilah yang paling tinggi di sini, karena ada Pak Bupati, ada Ibu Ketua PKK, ada Ibu Wakil Bupati, ada Bapak Kajari, ada Bapak Kapolres, ada Bapak Dandim, ada Ketua Majelis Ulama, ada Kepala Kantor Kementerian Agama. Kami sangka inilah yang paling tinggi, rupanya ada yang lebih tinggi lagi di atas. Luar biasa mereka ini. Ini yang di tangga-tangga nih, Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan semua ini adalah penghuni surga Jannatul Firdaus. Tapi ada orang yang puasanya hilang, sedekahnya melayang, zikirnya terbang, bacaan Qur'annya tak bermakna sama sekali, gara-gara ghibah. Apa itu ghibah? Zikruka akhaka bima yakrahu, menyebut aib saudaramu, kau umbar di medsos, kau sebutkan di grup-grup WhatsApp, kau sebutkan di Instagram, kau bicarakan kepada orang lain, maka habislah amal kita. Di antara yang merusak persatuan kita ini adalah fitnatul medsos. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ada kelima, namanya fitnatil medsos. Mudah-mudahan Mandailing Natal diselamatkan dari fitnah medsos. Ini semuanya hadir ini kan karena tidak termakan isu kan? Iya kan? Kalau termakan isu mana mau mereka datang? Siapa yang mau ceramah? Ustadz Somad, gak usah datang. Dia itu ustadz radikal, kepala kau kena pukul. Tapi karena orang Mandailing Natal ini orangnya cerdas, orangnya tabayun, orangnya klarifikasi, tidak termakan isu, dia datang. Dan yang paling penting, orang Mandailing Natal itu duitnya banyak, betul. Dari mana Ustaz tahu duitnya banyak? Ya kalau nonton ceramah saya, dipilihnya yang 1 jam, bukan yang 5 menit dipotong disebar sama orang tak bertanggung jawab. Makanya tonton ceramah Ustadz Somad malam ini yang full, yang lengkap dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, hanya di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah yang duduk di atas pentas, ada karpet, di atas karpet ada sajadah, lebih mulia daripada yang duduk di aspal di bawah? Boleh jadi yang duduk di bawah kena becek lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad yang di atas. Kenapa kalian aminkan pula? Maksud saya tadi, Bu BKMT mau menghormati mereka, mengangkat harkat martabatnya. Jadi saya bilang, walaupun aku di atas pentas, di atas pentasnya ada karpet, di atas karpetnya ada sajadah, aku dihormati dan dimuliakan, belum tentu lebih mulia daripada kalian yang ada di bawah. Diaminkannya pula. Amin gitu. Udah terlanjur amin, mau dicemanakan lagi? Tak bisa mau ditarik lagi. Tapi insya Allah kita semuanya masuk surga, insya Allah. Lama saya termenung. Apa yang Ustaz menungkan? Kok bisa-bisanya Bupati Mandailing Natal ini punya program insentif untuk guru mengaji, insentif untuk penggali kubur, insentif untuk penyelenggara jenazah, insentif untuk pondok pesantren, anak SD SMP wajib sholat subuh berjamaah. Ngapain dia urus itu? Iya kan? Untuk apa dia urus itu semua? Lama-lama saya berpikir, lalu saya tengok ada gambar di dinding rumah. Saya tengok ada tulisan Syekh Abdul Qadir bin Sabir Al-Mandili. Oh, ingat saya. Ini yang dulu waktu saya menulis disertasi S3 saya tentang Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Di antara orang di Makkah yang beliau belajar, namanya Syekh Abdul Qadir bin Sabir Al-Mandili. Mandili, Mandailing Natal. Lahirnya tahun 1850.
meninggalnya tahun 1934, lahirnya 1863, meninggalnya 1934. Bisa diingat? Saya aja nggak ingat. Lahirnya 1863, meninggalnya 1934. 11 tahun sebelum Indonesia merdeka, dia sudah meninggal di kota Makkah Al-Mukarramah. Ayahnya seorang ulama, namanya Syekh Sabir Al-Mandili. Anaknya juga ulama, namanya Syekh, siapa namanya? Abdul Qadir Al-Mandili. Dia punya anak namanya Syekh Ja'far bin Abdul Qadir Al-Mandili. Punya anak laki-laki, anak laki-lakinya itu punya anak lagi. Itulah dia Bupati Mandailing Natal. Sekarang saya tanya, lebih bisa menolong agama ini jadi ustadz atau jadi bupati? Saya tahu jamaah bingung mau menjawab. Nanti dijawabnya bupati, ustadz berhenti ceramah karena merajuk. Dijawabnya ustadz, insentif putus. Jadi lebih selamat diam. Memang yang paling enak itu diam aja memang. Makanya sekarang banyak orang diam biar supaya selamat. Kalau mau selamat berarti diam. Kalau gitu saya diam aja lah. Sekarang saya berceramah. Perhatikan fakir miskin, bantu anak yatim, tolong anak yang belum bayar uang sekolah, tolong janda-janda yang tua. Abdul Somad tak ada duit. Abdul Somad bukan orang kaya. Abdul Somad tidak bisa mencairkan APBD karena Abdul Somad bukan pejabat. Selesai dia ceramah, jamaah pun nyumbang duit. Pas ditengok 2000 perak. Tapi kalau saya punya kekuasaan jadi bupati, langsung tak perlu pakai ceramah, tak perlu khutbah, tak perlu tausiah, tak perlu bacakan ayat, tak perlu hafal hadisnya, langsung aja semua PNS potong atas. Selesai. Mandailing Natal PNS potong atas 2,5%. Orang yang tak paham dia akan komplain, apa ini ajaran Islam ini? Udah potong bawah, potong atas lagi. Tahu potong bawah? Bersunat. Potong atas, gaji PNS potong 2,5%. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pendapatannya 85 juta, maka dipotong 2,5%. 85 juta itu dari perhitungan 85 gram emas. Karena zaman Nabi tak ada duit kertas, tak ada dolar, tak ada yuan, tak ada yen, tak ada pound sterling, tak ada ringgit. Pakai duit emas namanya dinar. Apa namanya? Dinar. Jadi kalau ibu mau anaknya lahir jadi emas, kasih nama anaknya dinar. Perak, dirham. Siapa yang punya 20 keping uang dinar, satu kepingnya 4,25 gram, 4,25 gram kali 20 keping. Kalau satu kepingnya 4,25 gram, 20 keping baru wajib zakat. Berapakah nisab zakat emas? Memang kalau orang belum makan malam susah mikir memang. Satu kepingnya 4,25 gram kali 20 keping berarti 85 gram. Sekarang kita tidak pakai emas, maka diduitkan. Kalau 1 gram emas, 1 gram emas sekarang sekitar 1 juta berapa begitu. Tapi karena kita udah lama kenal, 1 juta aja lah. 1 juta 85 gram berarti 85 juta. Menurut Badan Amil Zakat Nasional, siapa yang punya gaji 6, sekian juta, maka dia sudah kena 2,5%. Gaji saya tak sampai 6 juta Pak Ustadz. Gaji kau memang tak 6 juta. Yang dihitung bukan cuma gaji guys. Yang dihitung itu semuanya total. Ada orang gajinya cuma 2 juta, tapi kalau di total pendapatannya bisa 20 juta. Karena ada uang sipa, uang tunjang, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Di total semuanya, biar supaya jangan menumpuk, setahun keluarkan tiap bulan.
Cara ngitung 2,5% mudah. Kalau 1.000.000 25.000, kalau 10 juta 250.000. Mudah-mudahan semua bapak ibu ini punya tabungan setahun 100 juta. Amin. Syukur 2,5% itu belum ada apa-apanya. Coba kalau dibandingkan dengan penyakit buah pinggang, jantung koroner, diabetes meletus, sakit kanker, sakit mata, ada orang tak mau berzakat. Abdul Somad tidak akan datang, orang Basnas tak akan memeriksa, orangnya pelit, bin bakhil, bin medit, bin kikir, bin apa lagi? Dan seterusnya, bapak ibu hafalah nasabnya. Duitnya 100 juta, tapi tak mau dizakatkannya 2,5% tak mau dia keluar. Duitnya disimpannya sampai laku, sampai tak laku. Tapi apa yang terjadi? Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba telinga ini mendengong sehari semalam, tak berhenti-berhenti. Pukul kanan, pindah ke kiri. Dua-duanya kena. Akhirnya pergi ke Malaka, diperiksa sama dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan. Dikekernya itu telinga, nampaknya sarang Spiderman. Rupanya telinga kau tak pernah digosok, tersumbat taiknya udah 3 ton di dalam. Pas diobati, ini gendangnya sudah rusak. Jadi berapa harganya, dok? Sebelah kiri 40 juta, sebelah kanan 40, ongkos pasang 20, pas 100. Itu namanya duit hantu dimakan tuyul. Tapi di Mandailing Natal sudah tidak ada lagi itu. Kenapa? Karena zakatnya langsung potong. Pemimpin-pemimpin kita ditundukkan hatinya kepada agama Allah, dijadikan kekuasaannya sebagai amal soleh, bukan amal somad. Pas jam 10 15 menit. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai masanya nanti kita akan menghadap Allah. Yang akan kita bawa menghadap Allah itu, walaupun Abdul Somad ceramah kemana-mana membawa mikrofon, kalau saya mati, apakah penyelenggara jenazah ngasih mikrofon? Jadi kalau cakap saya ini tidak seperti biasanya, kenapa Ustaz Somad itu tidak seperti ceramah di tempat lain? Saya sedang bercerita dengan nan tulang saya cerita dengan oci-oci saya cerita dengan keluarga saya. Yang saya sampaikan ini adalah dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nabi kalau selesai salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Bukan cuma orang yang mendekat, belalang pun dekat juga. Begitu selesai salam, Nabi memandang ke belakang, dilihatnya dari ujung ke ujung, diperiksanya inspeksi mendadak. Apa kata Nabi? Asyhidun fulan, asyhidun fulan, asyhidun fulan. Kemana si fulan? Kemana si fulan? Kenapa si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Inilah hadis yang belum pernah saya amalkan seumur hidup. Saya kalau selesai sholat belum pernah saya periksa jamaah. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Belum pernah. Kenapa? Karena saya tak ada kekuasaan. Kalau saya tanya, mana si fulan? Dia nggak ada. Emang Ustaz mau apa? Tapi kalau saya jadi pemimpin, bisa saya buat gitu. Mana kepala dinas? Mana kepala badan? Mana kepala kantor? Mana yang berkepala? Mana yang tak ada kepala? Bisa apa tak bisa? Bisa. Kenapa? Karena pemimpin tidak hanya sekadar ditanya tanggung jawab tentang kepemimpinan, tapi tentang sholat anak buahnya, tentang baca Qur'annya, tentang pendidikan agamanya. Tidak ada alasan orang Mandailing Natal tidak bisa baca Quran, karena di sini negerinya qari-qari. Tidak ada alasan orang Mandailing Natal tidak bisa baca kitab kuning, karena saya ceramah ke Jambi, saya tanya guru baca kitab kuning dari Jambi, dari mana kau belajar baca kitab kuning? Dari Mandailing Natal, pondok pesantren Mustafawiyah. Negeri ini negerinya para ulama. Jadi kalau ada orang Mandailing Natal tak pandai mengaji, tak bisa baca kitab kuning, tidak sholat ke masjid, tidak taat agama, kalian carilah kabupaten lain, minta jadi pemain naturalisasi di tempat lain.
Ini negerinya negeri para ulama. Kalau tak percaya, pergilah kalian dari ujung ke ujung Sumatera, cari di mana orang yang pakai sorban tidak malu pergi ke pasar, pakai sarung, pakai baju koko. Kenapa? Karena sudah menjadi budaya, karena sudah menjadi tradisi, sejalan, sudah menjadi kebiasaan. Orang semua teringat dan orang selalu bertanya ke saya, Ustadz pernah ke Mandailing Natal, Ustadz pernah ke Mustafawiyah, Ustadz pernah ke Purba. Ustadz, saya tak jawab, saya tunjukkan aja videonya. Berarti kau belum nonton kan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah bapak ibu bangga menjadi orang Mandailing Natal? Apakah adik-adikku bangga menjadi orang Penyambungan? Terserah kalian mau bangga tak bangga, bukan urusanku. Yang jelas bahwa aku sudah menyampaikan, halaka mru'un lam ya'rif qadrahu. Orang yang celaka adalah orang yang tak tahu siapa jati dirinya, tak tahu dia datang dari mana, tak tahu dia sedang berada di mana, tak tahu dia apa yang ada di negeri ini. Kau mesti sadar, kau tinggal di negeri para alim ulama, kau tinggal di negeri orang yang beridentitas, kau tinggal di tempatnya orang yang taat agama, kau tinggal menjadi pemimpin, menjadi panutan, menjadi orang yang diikuti, menjadi orang yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Somad datang hanya mengamalkan ayat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Apakah ada yang saya sampaikan ini salah? Diam itu tanda setuju. Kalau ada anak gadis dipinang orang, mau kau nikah sama dia nak? Anak gadis itu menjawab atau diam? Diam. Kata Nabi, perempuan itu diam. As-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Apakah ada yang disampaikan Abdul Somad ini salah? Tidak. Berarti tak setuju. Tapi kalau diam berarti salah itu. Makanya anak gadis disuruh satu orang bertanya ke kamarnya sebelum akad, mau kau sama itu nak, mau meminang kau? Kata anak itu menjawab, aku jawab iya aja atau iya banget ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Mandailing Natal laki-laki dan perempuan tidak boleh bersatu di tempat yang sama. Laki-laki di sana, tak ada perempuan. Ada ku tengok macam-macam perempuan. Perempuan di sana, tak ada laki-laki. Orang ini tadi salah apa? Tak salah apalah pokoknya. Nah, ada pun yang di tengah ini jalur bebas. Dah laki-laki tak perempuan dong. Ini media pers. Walaupun adik-adik anak-anak muda kita ini bukan ustadz, bukan ceramah, bukan guru, bukan alim ulama, bukan kiai, tapi boleh jadi pahala mereka lebih banyak daripada pahala Ustadz Somad. Kenapa? Karena ceramah Ustadz Somad cuma sekali, tapi ceramah ini bisa ditonton berulang-ulang, itu karena rekaman. Ini kamera iklan ini hidup kan? Tengok ini lampunya tak ada yang hidup. Berapa kamera di tengah jalannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apalagi itu yang di bawah tenda sana tuh. Ibu tak dikasih tenda, bapak tak dikasih. Mereka tenda biru macam pesta nikah. Kenapa mereka mesti pakai tenda? Karena dikhawatirkan kalau hujan turun kena korslet kabel-kabel, hilang nyawa Abdul Somad. Nyawa Abdul Somad letaknya di sini. Bisa ngomong sudah lebih 1 jam karena ini hidup. Coba kalau jahat orang tuh dimatikannya ini. Nih orang baik-baik semua nih. Jangan kita ukur orang baik karena jubahnya. Jangan kita ukur orang baik karena bajunya. Berapa banyak bajunya bukan baju ustadz, tapi hatinya ustadz. Berapa banyak bajunya koko, hatinya setan. Sampai kemari dikasih batik. Kenapa? Saya tak tanya. Tapi kalau boleh saya menerjemahkan, dikasih warna-warni supaya simbol lebih indah warna-warni, yang penting substansi maknanya menutup aurat. Ini macam-macam kepalanya ini, macam-macam baju jilbabnya,
Ada yang warna hitam, ada yang merah, ada yang putih, ada yang biru, berwarna-warni macam-macam. Siapa yang paling mulia di antara kita? Yang paling mulia di antara kita adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemimpinnya pemimpin yang takut kepada Allah sehingga tidak ada korupsi dan nepotisme. Ibu-ibunya takut kepada Allah sehingga tidak ada yang menyantet suaminya. Bapak-bapaknya takut kepada Allah sehingga tidak ada yang dilarikan pelakor. Ibu takut pula mengaminkan. Anak-anaknya takut kepada Allah sehingga semua anaknya berbakti kepada orang tua. Masyarakat Mandailing Natal takut kepada Allah, maka turunlah rahmat Allah sampai hari kiamat insyaallah. Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk Mandailing Natal ini beriman. Apakah penduduk Mandailing Natal beriman? Wattaqau, bertakwa. Apakah penduduk Mandailing Natal bertakwa? Kalau penduduk Mandailing Natal ini syaratnya dua, beriman dan bertakwa, janji Allah, la fatahna alaihim barakat, kami turunkan barokat minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Dari langit turun hujan, dari bumi tumbuh kelapa sawit, tumbuh karet, tumbuh pinang, tumbuh sungainya ikan-ikan luar biasa. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat kami, akhadnahum, kami cabut nikmat itu. Ke depan sudah, ke kanan sudah, ke kiri sudah. Saya tengok jamaah menengok ke bawah, ada jamaah di bawah. Masya Allah, tabarakallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Dari 9 sampai jam 10.15, 75 menit kita bersama. Mudah-mudahan semuanya bernilai amal soleh. Mudah-mudahan menguatkan iman kita, menjaga persatuan kita, menjadikan Mandailing Natal tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberikan anak keturunan penghafal Quran, mujahid fi sabilillah. Untuk segala kebaikan-kebaikan ini, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah di Mandailing Natal ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aziman mubarakan fih. Jadikan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara negeri yang penuh dengan keberkahan. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Azillana tahta zilli arsyika. Ketika di padang mahsyar nanti berikan kami naungan di bawah singgasana arasy-Mu ya Allah. Yauma la zilla illa zilluk. Hari itu tak ada tempat bernaung kecuali Engkau. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin negeri kami, bil khusus Mandailing Natal. Jadikan kekuasaannya untuk menolong agama-Mu ya Allah. Jadikan pemimpin kami adil dan amanah, sehingga amanah itu menjadikannya orang yang beramal soleh di hadapan-Mu ya Allah.
Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali masyayikhina tuan-tuan guru kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. La tada' lana dzamban illa ghafarta, jangan kau biarkan kami pulang kecuali dalam keadaan bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wala dainan illa qadaita, tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita, yang sakit-sakit angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta, yang meninggal dunia ampunkan, selamatkan dari azab kubur ya Allah. Wala aziban illa zawajta, yang belum berjodoh jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabta, yang belum punya anak berikan anak keturunan yang soleh solehah penghafal Quran. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan Mandailing Natal dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma taqabbal minna, terimalah amal kami malam ini dan seterusnya ya Allah. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai malaikat mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami akan dibangkitkan di padang mahsyar. Masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumpakan kami di surga bersama para nabi, orang-orang soleh ya Allah, bersama Syekh Abdul Qadir bin Syekh, bersama Syekh Abdul Qadir bin Syekh Sabir Al-Mandili, bersama Syekh Mustafa Hussein Al-Mandili, bersama Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, bersama ulama dan guru-guru kami semuanya, bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Pulang dengan tenang, jangan biarkan halaman masjid kotor, bawa sampah-sampah, buang ke tempat sampah. Tunjukkan Islam agama yang bersih. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berakhirnya tausiah sekaligus doa tersebut, maka berakhir pula lah perjumpaan kita pada malam hari yang berbahagia ini dalam acara tablik akbar pemerintah Kabupaten Mandailing Natal bersama Al Ustadz Profesor Haji Abdul Somad LC.MA. Mohon maaf atas segala kehilafan tutur kata dan susunan bahasa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan beserta seluruh jajaran panitia mohon maaf yang tiada terhingga. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.